bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh wibawa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan itu mengempaskan orang itu ke tengah-tengah banyak orang, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah Injil pada pagi hari ini bagi saya menarik. Bagi saya loh ya, kalau bagi dengan enggak ya enggak apa-apa, tapi bagi saya menarik karena ketika Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan, roh jahatnya ini atau roh jahat atau yang merasuki ini bisa mengatakan, "Engkaulah yang kudus dari Allah." Ini kan menarik loh, seorang yang kerasukan, kemudian jelas roh jahat, tapi bisa mengakui engkaulah yang kudus dari Allah. Kan sama toh seperti kita itu. Kita juga bisa mengatakan engkaulah yang kudus dari Allah toh. Iya enggak? Berarti kita sama dengan roh jahat. Ya enggak begitu, justru ini bisa menjadi permenungan bahwa tidak cukup hanya sekedar mengenal, iya Yesus ini adalah anak Allah, iya Yesus ini penyelamat. Tidak cukup itu. Kalau hanya mengenal seperti itu, roh jahat juga melakukan itu, roh jahat juga iya. Maka tadi saya tanyakan, kita sama dengan roh jahat atau enggak? Pasti ya enggak jawabannya. Kita tentu sebagai pengikut Kristus diajak untuk melebihi apa yang dilakukan oleh roh jahat itu. Kalau roh jahat itu sekedar mengenal, nah kita diajak bisa mengikuti dan melaksanakan apa yang disabdakan oleh Yesus dan mengikuti yang dilakukannya dalam karyanya dulu. Ya tentu saja mungkin kita tidak akan sehebat Yesus ya, yang mengajar dengan berwibawa, yang bisa mengusir roh jahat, yang bisa menyembuhkan orang. Kalau ada yang bisa begitu, ya baik juga, berarti kan diberi karunia untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk melakukan itu, tidak sehebat Yesus dengan membuat mujizatnya, paling tidak kita menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita melaksanakan nilai-nilai hidupnya, nilai-nilai ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, percuma kalau kita mengatakan engkaulah anak Allah tetapi tidak mengikutinya, ya kan seperti roh jahat tadi, engkaulah anak Allah tetapi malah justru menentangnya. Maka hari ini kita diajak untuk merenungkan sejauh mana kita sebagai pengikut Kristus semakin mengenal, tentu kenal itu baik, tetapi semakin mengenal juga semakin melaksanakan apa yang disabdakannya, juga semakin menghayati nilai-nilai hidupnya, sehingga apa yang disampaikan Kristus semakin didengar oleh semakin banyak orang. Maka para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari merenungkan diri kita masing-masing. Sungguhkah pengenalanku terhadap Kristus membawa juga tindakan-tindakan yang dilakukan Kristus dalam hidupku sehari-hari? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjut.